Selamat malam semuanya, balik lagi bareng gua. Di video kali ini gua akan menceritakan tentang Gunung Merbabu. Ini yang gua alami. Jadi waktu itu gua bareng anak-anak ber-15 berangkat dari Jakarta ke Merbabu. Kita waktu itu berangkat lewat Wekas. Nah, kejadiannya saat itu pas lagi weekend Natal dan lumayan padat. Jadi kita 24 jam perjalanan. Berangkat dari sini jam 12 malam dan sampai pos Wekas kita jam 12 malam juga. Kita waktu itu lewat Wekas dan lintas jalur sampai ke Selo. Jadi waktu itu malam Jumat kita trekking, masuknya udah hari Jumat pagi, dini hari jam 12-an sampai terus makan malam, kira-kira jam 1 malam kita langsung trekking. Nah, kalau gua sebenarnya kalau misalnya trekking nggak pengen ada suges-suges gimana ya. Jadi kalau misalnya ada hal-hal yang kira-kira agak-agak mistis, gue coba alihin ke hal yang lain kayak gitu. Nah, cuma ada beberapa kejanggalan yang menurut gue rada-rada aneh sih di pendakian kali itu ya. Pertama, waktu awal pendakian ya sebenarnya jalannya normal, kayak baca doa lah, briefing sebentar, terus mulai trekking. Nah, pas mulai trekking itu baru 5 menit, kayaknya 5 menit sampai 10 menit jalan tuh tiba-tiba ada 2 orang yang trekking juga malam-malam dan mereka nggak bawa headlamp. Itu menurut gue aneh, mereka nggak bawa headlamp. Terus kita salib ya, kayak basa-basi biasa lah pendaki ya kan, duluan bang, terus kita salib, terus nggak lama dia nyalip lagi dan udah mereka tetap nggak pakai headlamp, terus menghilang, nggak tahu kemana itu ya. Gue saat itu sih nggak mikirin itu orang beneran atau bukan, tapi setelah turun baru mikir, dia nggak pakai headlamp ya, kok gitu. Karena kalau misalnya di pendakian kan paling nggak ada headlamp satu. Nah, mereka berdua itu nggak ada yang pakai headlamp. Menurut gue agak aneh aja kan, mereka mau masuk hutan tapi nggak bawa headlamp sama sekali. Itu kan kayak lu sengaja masukin ke kandang singa gitu. Nah, itu kejadian pertama. Terus kejadian kedua itu setelah setengah jam, 45 menit perjalanan itu kita ngeres karena ya break dulu lah, karena habis capek perjalanan 24 jam. Terus kita istirahat kayak ada rumah gitu. Nah, tanpa kita sadari itu sebenarnya bukan rumah. Nah, gue sebenarnya nggak tahu itu apa ya, tapi kata anak-anak yang lain yang pas di tempat itu berartinya itu bilangnya itu adalah makam gitu. Nah, itu gue juga nggak tahu ya, gue posisinya gue nggak di rumah itu, tapi ada di sedikit di depannya, jadi gue nggak bisa lihat jelas banget. Nah, kata anak-anak sih itu makam. Terus ya habis dari situ langsung kita buru-buru jalan. Nah, udahlah, habis itu masuk ke dalam hutan. Nah, pas masuk dalam hutan keanehan-keanehan mulai kejadian. Itu pertama, kalau di sebelumnya gue rada parno kalau misalnya ada di posisi belakang, tapi kali ini gue dipercaya untuk di posisi belakang. Nah, pas gue di posisi belakang, gue sama Pitok gitu. Jadi sama Pitok yang gue bilang itu, kalau misalnya gue udah ngerasa rada parno, pasti gue langsung kayak lebih banyak bicara buat ngilangin rasa parno gue. Nah, akhirnya pas masuk hutan itu gue cukup sering ngobrol sama Pitok, banyak hal yang gue obrolin. Terus sampai ada yang berisik banget gue ngerasainnya. Jadi kayak masuk hutan gue nggak lihat persisnya apa itu, tapi gue ngerasa itu kayak orang pendaki banyak banget berisik gitu. Dan kita lewat
situ. Nah entah ini mereka yang lain ngerasain juga atau enggak, tapi itu yang paling gue rasain ya itu. Pertama denger suara itu, terus habis ada hal yang menurut gue itu di dalam hutan ya, masalahnya malam Jumat dan berisik banget gitu, bukan kayak kan kalau misalnya pendaki paling ngobrolnya sebatas ngobrol biasa ya, ini ngobrolnya tuh sampai teriak-teriakan gitu segala macam. Menurut gue aneh aja kalau misalnya emang itu beneran orang, nggak sewajarnya mereka di dalam hutan ya sampai teriak-teriak kayak gitu. Seandainya itu bukan manusia, gue juga nggak tahu ya gitu. Nah terus jalan dan setiap beberapa menit gue pasti instruksiin untuk hitung orang, karena kan ini 15 orang ya, karena banyak banget. Jadi satu race semuanya harus race. Jadi gue waktu itu nggak pengen ada pemecahan kelompok biar gampang kontrol. Jadi walaupun ada satu orang yang race, walaupun fisiknya dia kuat, tetap harus race semuanya. Nah sampai satu momen, karena itu rutin ngitung setiap beberapa menit, sampai ada kejadian entah kenapa tiba-tiba orangnya lebih. Jadi kan 15 orang, udah sampai 2 atau 3 terakhir itu angkanya kelebihan 1, dan di situ gue rada langsung rasa kayak parno gitu lah. Terus langsung gue teriak, ulang lagi hitungnya. Gue suruh ulang lagi hitungnya, dan habis itu angkanya langsung berubah jadi 15 pasti gue. Jadi pas kejadian itu udah masuk 13 itu masih sisa 3 kan, sisa 2 lagi belakang gue sama Pitok. Sampai 13 itu gue gak ngelanjutin hitungannya, gue gak ngelanjutin si Pitok, dan gue gak ngelanjutin hitungannya, langsung gue suruh hitung ulang. Gue gak tahu siapa yang masuk dalam barisan, gue gak tahu siapa yang ada di dalam itu, gak tahu gue. Ya positive thinkingnya ya mungkin ada salah ngitung atau gimana, atau hitung double ya kan, gak tahu karena malam. Tapi setelah dihitung ulang harusnya normal lagi. Setelah itu normal, terus masuk ke dalam lagi. Setelah masuk ke dalam, gue inget waktu itu Fajrian bilang gini. Fajrian itu bagian dari Menteri Lona ya, by the way. Fajrian waktu itu bilang, kok tas gue berat banget. Yang gue tahu beberapa kali kan gue sering naik sama dia ya, naik gunung sama dia sebelum dari Parbabu itu. Yang gue tahu fisik dia itu cukup kuat gitu, tapi di situ dia ngerasa tasnya berat banget. Kan waktu pas di base camp itu yang kita lakuin pertama kali sebelum naik itu repacking lagi, pembagian bagian logistik kayak gitu-gitulah, di repack lagi. Karena kan waktu itu titik kumpulnya di tempat gua, terus baru pada pulang kantor lah segala macem kayak gitu-gitulah, buru-buru. Akhirnya nggak sempat repack. Udah pas sampai base camp kita repack lagi, dan itu udah di make sure kan, yang lo segitu kuat. Oke. Karena ya dia pasti tahu kapasitasnya dia seberapa. Tapi itu ya nggak tahu, mungkin fisiknya dia masih kurang fit atau gimana, gue juga nggak tahu. Tapi kalau dilihat dari biasanya terus tiba-tiba kayak nggak kuat, itu aneh banget. Terus ya jadi sering ngeres kayak gitulah. Nah gue juga nggak ngerti, ada yang bilang itu ketempelan atau ada yang nemplokin, gue juga nggak tahu ya. Ya karena gue nggak punya ilmu yang bisa ngeliat kayak gitu ya. Tapi mungkin waktu itu saat itu gue mikirnya mungkin dia kecapean karena 24 jam perjalanan, jadi fisiknya nggak 100% ada di situ. Terus sebelum kita keluar ke lembah di pos 2 itu, kita kan kalau keluar dari lembah itu kan langsung vegetasi kebuka ya. Nah sebelum itu
gue ngerasa ada orang yang lari gitu dari belakang, tapi nggak ada orangnya. Kan kalau di gunungan suara sepatu itu kedengaran banget ya, kayak suara sepatu kena tanah tuh pasti kedengaran. Nah, suara itu kencang banget, posisinya di belakang, lagi hening, lagi nggak ngobrol apa-apaan, terus tiba-tiba ada suara pupuk kayak gitulah kira-kira ya, kayak lari. Terus langsung gue ngobrol, Tok jangan tinggalin gue, karena Pitok jaraknya lumayan cukup jauh waktu itu, kayak 1-2 meteran lah. Terus gue bilang, Tok jangan tinggalin gue. Terus udah ngobrol lagi sama Pitok buat ngilangin suara tadi itu di otak gue. Gue juga nggak tahu itu suara apa, ya mungkin ada hewan lewat, tapi waktu itu gue senterin nggak ada apa-apaan. Ya gue juga nggak tahu itu apa. Terus sampai di pos 2 di Lembahan itu kita bikin tenda. Tadinya plan gue itu sebenarnya kita sampai puncak dulu sampai siang atau sore gitu, baru kita bikin tenda di Sabana 1 atau Sabana 2. Tapi fisik anak-anak pada nggak kuat, jadi ya kita bikin tenda di pos 2 situ. Nah terus istirahat cuman berapa jam gitu ya, kita trekking sampai jam 3 kayaknya, jam 3. Terus bikin tendanya cuman 2 yang kita bikin. Gue waktu itu tidur di luar, dan anehnya gue nggak ngerasa dingin sama sekali, padahal nggak pakai SB, cuman pakai baju trekking doang gitu. Udah habis itu pagi setelah jam 12-an kayaknya, setelah jam 12-an itu kita baru mulai trekking lagi. Trekkingnya menurut gua itu cukup melelahkan, tapi lelahnya itu jadi kebayar ya. Pertama, setiap naik di Merbabu itu, setiap treknya pasti ada momen-momen yang menurut gue susah dilupain. Kayak misalnya gue jalan dikit terus ketemu lembah yang view-nya itu keren banget, terus maju dikit lagi tambah keren lagi. Untungnya waktu itu dapet cerah, sempat sedikit gerimis tapi nggak lama. Sampai ketemu orang yang katanya takut untuk turun saat naik gunung. Menurut gue itu rada aneh, tapi nggak tahu ya, mungkin ada hal-hal yang bikin dia begitu. Tapi aneh aja, maksudnya dia berani naik gunung tapi dia nggak berani buat turun. Jadi turunnya itu mundur gitu, jadi kepalanya menghadap atas gunungnya, terus dia jalannya mundur. Terus kita sampai di jembatan setan. Jembatan setan itu jam 5:30 ya, sebelum maghrib, dan itu lumayan ngantri orangnya. Dan di situ fisik gue benar-benar udah drop parah. Sampai kan sebenarnya nggak dianjurin ya bikin tenda di puncak. Terus dengan terpaksa kita bikin tenda di puncak Genteng Songo. Nah pas bikin tenda itu gue udah nggak kuat lagi buat trekking. Badan gue udah lemes, terus udah menggigil parah. Itu masih jam 6 ya, selesai bikin tenda itu jam 6, jam 6:30 lah ya. Badan gue udah menggigil parah, gue udah rasanya kayak hampir hipo. Mungkin karena fisik yang terus dipaksa buat gerak. Gue waktu itu udah nggak bisa mikir yang aneh-aneh, dan itu kayaknya hampir hipo deh. Terus gue minta sama teman-teman yang lain, jadi gue minta masakin air buat dimasukin ke botol terus ditaruh di dalam SB gue, biar suhu di SB gue cukup hangat gitu atau cukup panas, biar gue nggak hipo. Terus dibalurin juga pakai minyak yang kira-kira bisa bikin panas. Itu 1 botol habis buat gue doang. Sempat sesak napas sedikit,
untungnya gue bawa oksigen. Pagi kita langsung dari puncak pagi sampai kita trekking lagi, sore sampai base camp di Selo. Tadinya kita memutuskan naik ke Merapi juga, tapi nggak bisa karena fisik anak-anak udah cukup capek. Jadinya kita nggak ke Merapi tapi langsung ke kota. Sambil perjalanan ternyata anak-anak pada cerita juga, ada yang bilang ngelihat makhluk gede warna hitam. Ya jujur gue nggak ngelihat, tapi pas di perjalanan mereka cerita gitu. Ada yang bilang ketemu sosok gede hitam ngeliatin kayak gitulah. Dia juga nggak tahu itu apa, tapi ya entahlah. Ya yang jelas selain di dunia nyata ya pasti ada dunia lain juga. Gue juga nggak tahu itu apa, tapi ya gitu. Jadi Merbabu sebenarnya menurut gue, di balik keindahannya Merbabu ada misteri-misteri yang di dalamnya itu banyak banget buat dipecahin gitu. Maksudnya ada hal-hal kejadian yang bikin gue kangen, tapi agak ngeri-ngeri sedap juga masalah hal itu ya. Yang bikin gue kangen ya mungkin trekkingnya yang super beautiful lah, karena bagus banget. Jalan sedikit ada view-nya, jadi itu capek tuh nggak kerasa. Tapi pas trekking malam itu jujur itu gue kayak ngerasa dikerjain gitu. Posisinya gue di belakang, di belakang, paling belakang, nggak ada rombongan lain yang naik saat itu kecuali yang 2 orang itu ya, tapi nggak ketemu sama sekali. Terus tiba-tiba ada yang rame, terus ada suara langkah kaki cepet tapi gue center nggak ada sama sekali. Terus tiba-tiba si Fajrin ngerasa beban tasnya jadi lebih berat. Ya gue nggak tahu. Ya mungkin itu di Merbabu. Selamat malam.